Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian pendengar suara Gontor FM yang berbahagia dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara Tausiah Petang. Alhamdulillah pada sore kali ini Aki Murai bisa membawakan acara pada Tausiah Petang ini ditemani dengan lagu nasib kesukaan para ikhwan dan akhwat tentunya. Insya Allah pada kesempatan kali ini sembari menunggu waktu berbuka puasa, kita akan ditemani dengan nasihat yang insya Allah sangat bermanfaat pada kali ini. Dan untuk kesempatan sore ini Aki Murai sendiri akan ditemani oleh seorang narasumber yang insya Allah sudah sudah banyak ilmunya lah insya Allah. Bagaimana Ustaz Tri? Kaifahalukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini naras ya, Aki Murai. Murai. Dengan narasumber kita sore ini Ustaz Tri Widianto, dan tema yang akan dibawakan yakni apa Ustaz? Tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi memang benar-benar kita harus benar-benar kafa atau terjun di dalam puasa ini, ibadah yang kita jalani saat ini pada bulan puasa ini benar-benar dengan keseluruhan hati, jiwa, raga dan segalanya. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya dengan tema kita pada sore ini akan kita dengarkan tausiah petang kali ini dari Al-Ustaz Tri Widianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Syukran. Antum mulai dulu, nanti selang-selang nanya-nanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Alhamdulillah pada petang hari ini kita masih bisa berbincang ya, Akhi Murai. Alhamdulillah. Khususnya pada tema pada petang hari ini kita akan bahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, ini unik ini temanya. Iya, bagaimana? Bisa Unik langsung ini. dijelaskan Ustaz Tri? Bulan Ramadan itu bulan berkah. Bulan Ramadan itu bulan penuh nikmat. Pintu surga semuanya dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup secara rapat-rapat. Ya, Setan betul sekali. dibelenggu, para malaikat diturunkan setiap malamnya. Masya Allah. Bahkan di salah satu malamnya Allah mengkhususkan 1000 bulan. 1000 bulan, Jadi, Masya Masya Allah. Allah. Kita dengarkan itu. Nah, tapi masalahnya ternyata ada orang-orang yang merugi di bulan penuh berkah seperti ini. Jadi masih ada ya Ustaz Tri ya? Orang-orang Pasti seperti- ada. Masih ada ya. Pertanyaannya, mereka itu dirasuki setan atau karena nafsu sendiri? Nah, Bisa itu ya? nanti masalahnya. Boleh langsung Paham ya? Bagaimana Ustaz Tri? Kita langsung bahas saja. Masalah yang seperti ini ya. Saat kita bahas saja siapa sih orang-orang yang merugi itu tadi? Oke, boleh. Kalau orang-orang yang jelas mendapatkan berkah, jelas sekali ya. Jelas sudah terangkan semuanya. Yang mengikuti perintahnya, perintah Nabi, sunnah Rasul, tentunya. apalagi pada bulan suci Ramadan, Ya, pasti mendapatkan ganjaran. Insya Allah. Pun begitu ada orang juga yang seolah-olah meremehkan atau tidak serius dengan menjalankan puasa Ramadan ini. Bagaimana tuh kira-kira? Salah satu contohnya yang pertama nih, Ustaz Murai, Akhi Murai ya. Akhi Murai. Orang yang hanya puasa Ya. tapi cuma mendapatkan lapar dan haus. Masya Allah, sungguh sangat menyesal ya. Jadi dia Allah. salah memahami arti sesungguhnya dari kata puasa itu. Memang benar kalau dikatakan puasa itu Menahan lapar ya. menahan lapar, menahan haus. Cuma masalahnya, Akhi Murai, Ya. orang itu kebanyakan belum memahami apa itu sesuatu yang sifatnya mubtilat
dan apa itu sesuatu yang sifatnya mufsidat, Iya, lidsaum betul. itu sendiri. Betul sekali. Kalau orang sekarang membahas kebanyakan tentang apa sih yang membatalkan Nah, puasa, itu ya. itu jelas paling sekali. Jelas ya. Bahkan di sekolah umum, sekolah semuanya bagaimanapun di Pasti sekolah diajarkan mengajarkannya Ustaz, apa ya. itu yang membatalkan puasa. Membatalkan. Minal Nah, jadi mubilat. kebanyakan orang itu terfokus ke apa sih sesuatu yang membatalkan puasa. Banyak sekali kita tahu ya, Ya. makan, minum, Pasti itu. terus apa Dan lagi? sudah jelas-jelas Oh, kan? jelas. Nah, masalahnya orang kebanyakan lupa ada hal-hal yang sifatnya merusak puasa itu sendiri. Minal mufsidat itu tadi ya. Minal mufsidat itu tadi ya. Ya, betul sekali. Masya Allah. Banyak contohnya saya berbohong itu mengurangi pahala. Betul sekali. Gibah memang tidak membatalkan puasa, Tapi ya akan menjadi merusak. luka di situ. Ini kan bulan berkah, Nah, yo betul. masak masih gibah. Ya, Ini kan itu. bulan berkah, yo masak masih. Nah, itu memang kadang-kadang dari ikhwan atau akhwat, bahkan mungkin kita sendiri ya, usikum wa iya, itu kadang-kadang kita masih lupa Aki Ustadz Tri ya, untuk tidak ngomong seperti itu, akhirnya keceplosan. Ini kebiasaan, Ustaz. Kebiasaan, ya Allah. Kebiasaan. Alhamdulillah. Kita buat teman-teman belajar menghindari hal-hal yang sifatnya seperti ini mumpung di bulan berkah. Bahkan hal seperti ini bukan hanya terdapat pada zaman sekarang saja, akhirnya Murai. Ya. Dulu sudah pernah diingatkan sama Rasulullah dalam riwayat hadis riwayat atau Tabrani ini mengatakan bahwasanya artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, berarti ternyata sudah lama peringatan itu, tinggal kita mengikuti rambu-rambunya saja ya. Kira-kira nih Ustadz Tri, kalau kita ingin tahu apa sih tips-tips kiranya untuk bisa benar-benar menjaga agar kita tidak keceplosan atau seperti itulah terjerumus dengan sesuatu yang merusak saum itu sendiri. Sejatinya kalau memang seseorang itu sudah belajar poin-poin atau memaknai secara hakiki, secara sesungguhnya apa sih arti saum atau puasa itu sesungguhnya, ketika ada batasan-batasan, ketika mereka mengerti dan sudah belajar sesuatu yang bakal merusak, sesuatu yang bakal membatalkan, mereka punya rambu-rambu sendiri. Nah, apa itu? Hati. Masya Allah. Ketika melakukan sesuatu yang kira-kira memang dilarang atau merusak pahala ketika puasa, tapi tetap melakukan, ada suatu hal kecil yang akan berbicara dalam hati. Oh, itu dia yang akan mencegah itu Iya, ya. itu benar sekali. Mengerem. Benar sekali. Masya Oh, iya. Allah. Itu yang pertama, Ustaz. Oh ya. Yang kedua, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan juga orang-orang yang tidak taraweh sampai selesai. Nah, yang ini tarawehnya cuma poinnya dua ya. pertama itu. Orang-orang yang tidak taraweh Ya Allah. sampai selesai. Rugi Nah, sekali, betul ya. apa mereka mau taraweh bulan setelah Ramadan? Ya, kami kira tidak ada ya, Ustaz. Masya Allah. Jadi ini tarawih ini sholat kebanggaan kata orang. Kebanggaan bagi orang muslim sendiri, kebanggaan yang sifatnya momentum sekali. Nah, itu dia. Nah, Momen itu yang sangat Jadi, mahal itu. orang di tengah pandemi yang sekarang ini, Ustaz, Masya Allah, COVID-19, sekarang udah 20 tapi tetap namanya COVID-19. Padahal awal mula penyebarannya tahun 2019. Ya, orang-orang tetap merindukan, umat Islam tetap merindukan bagaimana Sholat tarawih. suasana malamnya bulan Ramadan, Di sholat tarawih itu ya. khususnya di sholat tarawih. Masya Allah. Tapi sekarang kan alhamdulillah udah banyak beberapa himbauan dari pusat, dari MUI Ya. bagaimana melakukan sholat tarawih ketika tengah pandemi ini. Iya, betul Ya, sekali. banyak sekali anjurannya, Masya Allah. Ini itu sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad itu yang mengatakan orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Masya Allah. Jangan kalau malam pas kita tidur gitu ya. Itu kalau Malam. dicatat, Masya Allah, setelah ini maksudnya setelah beraktivitas itu. Benar sekali. Catat itu, Masya Allah. Kalau sampai meninggalkan itu kan sampai sesuatu yang sangat merugi betul bagi orang yang berpuasa tapi meninggalkan tadi sholat tarawih itu. Ya, alhamdulillah dengan kebijakan. Tapi sekarang di perkotaan nih, Ustaz, Ya.
sekarang di perkotaan, di kota-kota tengah ya, gimana? Di pertengahan, di pusat-pusat perkotaan itu, iya, pusat perkotaan. yang notabene banyak orang dan itu ramai. Sekarang masjid sudah ditutup Ustaz, masalahnya. Tapi mengingat ini kan sholat tarawih yang sifatnya sunnah, memang tidak harus dilaksanakan di masjid, tapi harus tetap dilaksanakan Di rumah-rumah. di rumah. Kalau bisa ya berjamaah di rumah Ya, dengan keluarga. sendiri, ya, menyatukan ukhuwah Masya Allah. antara keluarga. Ya, Harmonisnya akan tambah tumbuh gitu, Ustaz Ri. Apalagi kalau antum sudah berkeluarga nanti. Amin ya Allah. Secepatnya. Masya Allah. Amin. Ditunggulah pokoknya Ustaz Ri ya. Ya ditunggu lah. Apa ini? Ditunggu. Apa gitu. Itu orang yang kedua Ustaz. Betul. Kemudian orang yang ketiga, orang termasuk juga orang yang merugi ketika bulan Ramadan dia tidak melakukan amalan ini. Apa itu, Ustaz? Orang-orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini poinnya di sini Ustaz. Betul. Ini sudah bulan Ramadan masih jarang. Nah, sangat rugi sekali. Nah, berarti ini bisa dilihat bagaimana kesehariannya di luar Ramadan. Berarti dia belum mempersiapkan itu sebelum Itu kedatangan dia. Ramadan itu. Maka banyak ulama-ulama kita itu memberikan tips bagaimana mentargetkan untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 30 hari. Boleh itu. Bagaimana? Boleh, itu, berarti Ustaz? sehari sejuz misalnya. Hmm. Sehari sejuz dibagi menjadi 5. Cukup sekali itu, Ustaz. Cukup sekali. Selembar 2 lembar itu 10 menit cukup Ustaz. Jadi, Ustaz. Jadi, hakikatan. Tapi bisa diringkas lagi. Sebulan, 1 bulan Ramadan penuh 2 kali hatam. Bisa Wah, itu. bisa Udah jadi. setengah-setengah berarti ya. Maka Sehari 2 juz, sehari 2 juz. tapi itu bisa berjalan, akhi Murai. Ya. Itu tergantung bagaimana lingkungannya. Nah, jadi Kita harus bagaimana menjaga. membentuk milieu ini lebih penting lagi. Betul. Bagaimana membentuk milieu untuk Sekitar kita ya. belajar Quran bareng. Nah, itu yang atau sangat indah betul. hatamkan Quran bareng dalam sehari. Nah, itu lebih penting. Karena biasa kan manusiawi itu terbentuk Nah, motivasinya dari lingkungan. Nah, biasanya. betul. Nah, itu. kita harus benar-benar hati kita harus kuat juga kalau misalnya belum mendapatkan lingkungan yang kondusif sekiranya. Kembali ke hati lagi berarti ya, Ustaz Ri, ya. Hati lagi. Maka hati-hati dengan hati. Ya. Betul, betul sekali. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, Khimarai. Ya, bagaimana? Artinya begini, kurang lebih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, Ya. dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, Tapi alif satu. tapi alif satu huruf, Ya. lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi hadis ini menekankan bahwasanya ada juga orang yang berpendapat bahwasanya satu ayat itu satu huruf, Gitu. seperti alif lam mim yasin. Ternyata itu Itu kan satu. bukan satu, itu satu kalimat Dipotong-potong. yang multi tafsir Berhuruf. bagaimana artinya itu. Bayangkan ada berapa huruf di Al-Quran. Alif lam mim. Alif satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan 10. Lam mim berarti udah 30. 30 huruf. Masya Allah. 30 dikali. Nah, itu Dikali yang untuk kita pahala baca. urusan kita itu. Ya Allah, yang penting kita berusaha untuk selalu beribadah yang baik ya. Masya Allah. Apalagi kita menghatam Al-Quran. Sekarang di Quran itu berapa huruf? Oke. Coba nanti PR buat ahli mulai. Capek juga Bisa gitu. di- Sudah ada yang Oh, perlu kita sudah. pasti. Tinggal kita cari Oh iya. berapa. Masya Allah. Mungkin ikhwan dan akhwat pengen ngitung boleh saja, nanti bisa dikasih nomor WA-nya Ustaz Ri kalau sudah dapat. Apalagi yang akhwat-akhwat mungkin tertarik ke Ustaz Ri. Boleh saja Ustaz Ri ya. Sekiranya enggak apa-apa. Kita sedang berpuasa. Puasa. Oh, betul sekali. Baik. Oke, lanjut. Ada lagi akhi Karim. Oke, Orang-orang bagaimana? yang merugi itu ketika puasa. Yang nomor 4 berarti ya. Nomor 4. Ya, Nomor 4. Benar sekali nomor 4. Nomor 4 ini yang lebih utama. Orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Astagfirullah. Nah, ini sering sekali terjadi akhi Al-Karim. Contoh nih, contoh. Ya, gimana itu? Contoh. Ini sering terjadi. Nggak di luar, nggak di dalam, sering sekali terjadi. Hmm. Nanti malam bangunin saya sahurnya. Bangun sahur, semangat sahur. Ya. Setelah sahur
pengen memejamkan mata sejenak, ternyata tembus sholat subuhnya. Nah, mereka lupa mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, betul betul. sekarang yang wajib itu sholat subuhnya, Nah ya, bukan sahurnya. Iya. Nah, tapi memang dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu untuk melaksanakan sahur. lebih baik dua-duanya terlaksana. Oh, baik sekali. Baik sekali. Sangat Insya baik, Allah. baik kali kalau itu. Mantap ya. Bagus sekali. Bagus. Karena sholat ini kan seperti kita tahu amalan yang pertama kali dihisab, ya. Tiang agama. Tiang agama. Ma'adudin. Semuanya bagaimana perilaku, akhlak, keseharian seseorang tergantung bagaimana dia menjaga sholat. Betul sekali ya. Nah, itu sholat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, Mas. kembali lagi nih. Ternyata man shoma ramadana imanan wahtibatan ihtisaban Ya. ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Masya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Akhi Oke. Murai. Dari Akhi Murai sih kita mungkin mewakili dari ikhwan dan akhwat sekalian ya. Untuk tadi itu mungkin bisa ada lah. Tadi kan pertama ada tips untuk menjaga hati. Nah itu. Sekarang sedikit ada masalah di beberapa tempat mungkin ketika kita berpuasa sedang berusaha benar-benar imanan wahtisaban tadi seperti yang didalil, namun pasti ada saja yang mengganggu itu bukan dari hati kita, bukan, justru dari faktor eksternal itu. Ustadz Tri, seperti misalnya ada teman yang mungkin mengajak kepada lagun walahun gitu, kepada bermain. Itu ada teman seperti itu ya? Pasti ada. Pasti ada. Ya? Itu adalah gangguan gitu. Jadi memang kita pertama memang sedang berusaha bermasyarakat. Jadi ketika kita bermasyarakat akan ada menemukan banyak bentuk-bentuk sifat teman gitu. Oh, pasti Nah. pasti sekali. Dari Akhi Murad sendiri mewakili ikhwan dan akhwat sekalian ini mau nanya nih ke Ustadz Tri, gimana sih agar kita tuh benar-benar bisa membentengi hati kita tadi. Nah, sedangkan ada tuh faktor-faktor eksternal tuh yang akan pasti mengusik sedikit demi sedikit. Padahal dia teman kita juga. Kadang-kadang gak enak. Tapi dia teman dan kita juga sebenarnya ingin mengajak. Tapi terkadang-kadang kan sedikit penyakitnya teman-teman tuh kan ada rasa nggak enak. Nah, bagaimana tuh kita biar bisa menjaga dan mengajak tuh? Gimana tuh kira-kira Ustadz Tri? Ternyata Corona COVID-19 ini mengajarkan beberapa hal. Gimana tuh? Mungkin kasih tahu ke kita nih. Memang Penasaran. sebelum terjadinya Corona ini buka on the road, sahur on the road itu menjadi momen. Nah, betul. Nah, tapi sekarang itu menjadi bencana. Iya, ya. Banyak yang Bisa dipahami lah memberatkan maksudnya. kepada suatu. Nah, itu cara. memang sebelum di bulan-bulan pandemi ini, sebelum masuk Ramadan ini, Ya. di tahun-tahun Ramadan, bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, Betul. itu memang banyak yang menjalin ukhuwah dengan buka bersama. Nah, ya. Artinya itu kan mengajak dengan kebaikan, menyegerakan orang berbuka puasa. Ya, sama-sama lagi. Tapi mereka lupa ada momen yang lebih penting menghadap ilahinya. Apa itu? Sholat maghribnya lewat. Betul sekali, betul. Tembus sedikit dong. Nah, lanjut sedikit Lost. lagi ya. Tembus sholat isyanya, tembus tarawehnya. Keasikan ngobrol Tapi tadi itu. alasan mereka satu, ukhuwahnya dapat. Keasikan ngobrol berarti. Keasikan ngobrol. Sekali lagi kembali ke yang pertama tadi, pinter-pinter mencari lingkungan. Nah, Bagaimana kita mengazamkan, Ya, kita ya. bertekad untuk menghatamkan Quran. Maka cari lingkungan yang bisa mendorong kita untuk menghatamkan Quran. berarti azamnya itu juga memang dari kita sendiri juga. Komitmennya ya? harus Ya, dari diri komitmen sendiri, itu harus. Akhi Murai. Betul sekali. Masya Allah. Itu ya. Iya. Masya Allah. Berapa menit lagi nih? 15 menit lagi kita menuju buka bersama nggak kita ini kira-kira? Buka bersama berdua saja kayaknya. Jangan sampai. Ini yang terakhir. Boleh. Orang-orang yang celaka pada bulan Ramadan itu ternyata celakanya ini yang di dunia ya saya. Iya. Apalagi di akhirat nanti. Orang yang puasa Ramadannya itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Nauzubillah. Itu sudah belajar kita. Setiap hari itu memang harus lebih baik. Bahkan Betul. hari ini sama dengan hari kemarin itu sudah termasuk kategori rugi. Khosir. Khasir, masalah sahih. Nah, maka upayakan bagaimana tahun-tahun setelahnya harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
tentunya. Bagaimana caranya? Oh, banyak sekali. Kalau memang tahun kemarin kita taraweh belum sempat lengkap, maka minimal tahun ini lengkap. Nah, Satu bisa di checklist. Apa? Taraweh lengkap. Nah, berarti buat checklist gitu ya. Oh, List. bisa itu kita buat checklist. Bagus sekali itu, bagus. Ada Benar dorongan di situ. Motivasi diri lah intinya. Betul. Ya, itu akhi Murai. Betul sekali. Alhamdulillah para pendengar setia sekalian, pada kesempatan kali ini ya, pada tanggal 28 ini kita bisa bersama-sama mendengarkan nasihat dari Ustadz Triwidianto. Semoga yang telah kita bicarakan ini benar-benar bisa menjadi sedikit ilmu tambahan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, juga bagi kami berdua di sini sebagai yang berbicara. Karena sejatinya kebaikan itu hanya datang dari Allah. Dan yang kami sampaikan ini adalah kebaikan yang dititipkan, insya Allah. Satria. Masya Allah. Insya Allah. Jadi kita tetap berbenah diri. Mengambil dari tema ini kita lihat apa namanya, orang-orang yang merugi ya, Satria. Orang-orang yang merugi. Tadi sudah dijelaskan. Ada bulan tadi, Ramadan. pertama tadi yakni apa, Satri? Yang pertama tadi? Yang pertama tadi orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sungguh merugi, betul. Satri. Sangat sekali. Sangat merugi. Bagaimana dia sudah menahan lapar, menahan dahaga, bagaimana beratnya itu menahan lapar di perut, dahaga di tenggorokan. Ketika buka puasa yang ditulis oleh malaikat tidak ada. Karena mungkin dari beberapa faktor itu ya. Artinya itu mempermudah kerja malaikat. Berarti kita harus benar-benar buat malaikat sibuk dengan apa yang kita lakukan dan dari amal kebaikan gitu, Ustaz. Bisa. Ya, untuk mengisi. Jadi yang kedua juga Yang kedua tadi yang sholat tidak tarawih. mengikuti taraweh, Ya Allah. poinnya sampai selesai. Harus sampai selesai ya tarawih. Sampai selesai. Jadi kalau ada sedikit tips nih, Satri sekiranya ya, kalau kita pengen tarawihnya nggak ngantuk, nah, mungkin buka puasanya jangan berlebihan. Nah, itu Memang terkadang kita kalau sudah buka puasa beruang. beda. Akhi Murai beda. Oh beda. Kalau yang kami rasakan, khusus kami sendiri kan sebagai bocah perantau bahasanya ya. Ya. Bocah perantau otomatis jam berbuka puasa itu berbeda. Oh beda. Dari tempat kami sendiri di Sumatera, Hah? di Bengkulu, ke Ya. Bengkulu ya. Oh jauh itu. Sama di Jawa Timur itu berbeda Oh beda ya, Ustaz? waktunya. Kalau di sini juga kami kaget. Ternyata berbuka puasa itu jam setengah 6. Kalau Ya. di Bengkulu? Nah, kalau di Bengkulu itu jam 6 lewat 10, kalau nggak lewat 15. Sedangkan Allah. 15 menit setelah itu, kalau di sini sudah maghrib, ya sudah isya. Sudah Isya, ya ya. Sholat taraweh di sini selesainya sekitar jam setengah 8. Ya, Nah, sudah kalau selesai. di sana di Sumatera, khususnya di tempat kami, kemungkinan jam setengah 9, jam 9 baru Ya. selesai. Jadi kebanyakan orang di sana makan malamnya setelah maghrib. Masya Allah. Kalau di sini masih enak-enak saja makan Ya. malam setelah taraweh. Nah, jadi Ya, bisa ya. menahan gitu supaya takjil berbuka puasa itu jangan terlalu Nah, betul sekali. berlebihan lah. Berlebihan. Itu karena berdampak pada ini juga tadi, ngantuk. Ngantuk. Karena udah That's right. capek itu kan, puasa pagi sore. Akhirnya pas buka dia pas takjil tadi berubah, Satri. Nah, Berubah. itu yang membuatkan dia akhirnya menyebabkan dia ngantuk. Akhirnya agak terganggu itu terawihnya, ngantuk-ngantuk dia. Tok-tokan lah bahasa pondoknya, tok-tokan. Iya. Ada yang paham. Selanjutnya tadi yang ketiga. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran. Usikum wa iyaya. Kita sama-sama memperbaiki diri dengan kita sama-sama berbicara di sini, berbincang-bincang, saatnya kita sama-sama mengintrospeksi diri berarti. Muhasabah, Muhasabah. introspeksi. Kita lihat lagi Quran sudah sampai berapa juz kita baca Masya pada hari kelima ini. Apakah kita masih terlambat atau kurang membaca, atau bahkan sudah alhamdulillah pada suatu target yang sudah kita tentukan sampai di situ, kita harus terus muhasabah. Jadi ada orang yang sistem baca Qurannya di bulan Ramadan itu kejar-kejaran Nah, itu dia. dengan Dengan hari Ramadan itu sendiri ya. Itu termasuk kami juga. Tapi insya Allah kalau tetap kita niatkan ikhlas dan itu benar-benar lillahi ta'ala, insya Allah yang kita lakukan itu akan menjauhkan kita dari sesuatu yang mufsidatus shaum tadi itu. Karena kita menyibukkan dengan baca Quran, dengan bertadabbur Quran, tadarus, akhirnya hati ini menjadi terisi dengan sesuatu yang baik. Masya Allah, benar sekali. Itu juga akan mencegah ya, Ustaz ya. Konklusi istinbat yang sangat Nah, menakjubkan. betul sekali. Yang keempat, orang yang tidak menjaga sholat
Alhamdulillah. Berarti kembali kepada bekal ketika bulan Sa'ban dan sebelum-sebelumnya, betul ya? Benar. Bagaimana kita membekali diri agar kita benar-benar kuat dan bisa ihtisaban, imanan ihtisaban tadi di bulan Ramadan. Bekalnya memang harus kuat dari Sa'ban. Tapi memang tidak ada kata terlambat, Satria. Benar sekali. Kita harus justru di Ramadan ini akan menjadi tambahan semangat. Walaupun sekiranya mungkin di Sa'ban kita benar-benar misalnya kurang imannya atau ihtisabannya, namun di Ramadan ini ada motivasi tersendiri, akhirnya dapat charge iman. Allah itu menghadirkan banyak motivasi di bulan Ramadan. Nah, itu dia. Itu salah satu alasan kenapa bulan Ramadan itu Benar-benar diklaim, dikatakan orang bahwasanya itu bulan berkah. betul. Allah memberi kisi-kisi bahwasanya Anda akan menghadapi kemenangan, Anda akan itu dia, kembali betul kepada sekali. kesucian, Setuju. kembali kepada fitrah pada bulan Syawalnya, tapi dengan syarat lewati bulan Ramadan dengan benar. Harus menang ya. Anda akan bisa mendapatkan malam 1000 bulan Masya Allah. dengan syarat Anda lewati Ramadan dengan benar. Betul. Anda akan menjadi orang kembali kepada seperti anak kecil Betul. dengan syarat lewati bulan Ramadan dengan benar. Masya Allah, itu beberapa alasan kenapa dikatakan bulan Ramadan itu bulan berkah tadi. Iya, betul. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya, sebagai petunjuk Benar hidup kita. sekali. Dan bagaimana itu akan menunjukkan apa sih yang kita lakukan di bumi ini. Nah, biar gak cuma duniawi tapi ukhrawinya juga dapat ya, Satria. Masya Allah. Itu juga akan berhubungan langsung dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita berbuat baik, maka insya Allah sekitar kita akan ini juga ya, ada di situ ada sinambungan, keseimbangan antara berbuat baik dengan lingkungan itu, betul. Benar. Masya Allah, Satria. Mungkin Satri sedikit akan ada yang menyampaikan apa-apa lagi sebelum kita akhiri pada kasidah sore ini untuk ikhwan dan akhwat sekalian, pesan sedikit yang bisa sampai langsung ke hati lah. Sedikit pesan buat teman-teman Suwargo FM ya. Masya Allah, di seluruh Indonesia ya. Insya Allah kalau nyampe. Seluruh Indonesia ini nyampe ini. Ada yang dari Sumatera ya. Oh iya, pakai Facebook insya Allah sampai gitu. Di seluruh Indonesia. Alhamdulillah akan datang bulan Syawal, Iya. Lebaran kita setelah 25 hari lagi. Wah, itu berita bahagia sekali. Pasti datang, Satria. Memang dari dulu para ulama sudah mengingatkan kita di bulan Ramadan ini dibagi menjadi tiga Bagian. bagian. Nah, apa itu? Di bagian hari-hari pertama, 10 hari pertama, orang itu akan lebih bersemangat menjalani ibadah puasa, Betul, bagaimana betul. amalan-amalannya. Tapi nanti di pertengahan Ramadan, orang-orang itu mulai melemah ibadahnya. Oh, kenapa sih? Kenapa harus puasa? Kenapa harus nggak ghibah? Kenapa harus ini terus? Kenapa harus konsisten? Mulai ini? goyang gitu ya. Mulai goyah komitmennya. Ya. Tapi di hari akhir, 10 hari terakhir itu lebih lagi Goyangan karena ya. hal yang dianggap biasa di 10 hari pertama, 10 hari kedua mulai ini ya. itu dianggap biasa komitmennya. Nah, maka sekali lagi Mulai melemah itu. kuatkan komitmen dengan membangun, dengan selalu terjun di lingkungan-lingkungan yang selalu memotivasi Anda. Baik ya, betul. Dari baca Quran Anda, dari bagaimana menjaga sholat Anda, Betul. bagaimana menjaga puasa Anda. Nah, itulah. Itu salah satu wejangan lah buat teman-teman se-Indonesia ini bahasanya ya. Indonesia, Insya Allah yang kita lakukan hari ini adalah belajar ya, Satria. Belajar. Kita belajar Kalau dan bahasa sini itu sinau bareng. khairut ta'limi at-ta'allum. Nah, Betul sekali ya. Sebaik-baiknya mengajar adalah belajar. Kita belajar dan insya Allah ikhwan dan akhwat sekalian yang mendengarkan sembari menunggu buka ini adalah belajar juga, Satria. Insya Allah akan ada barokah lah untuk kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian, kini waktu pukul 17.24 menunjukkan pada sore hari ini. Sekira berapa menit lagi, Satri? Berarti di sini kurang sekitar 5 menit lagi ya. 5 menit. Setengah 6. Ya, setengah 6 lah. Untuk daerah-daerah sekitar Indonesia setelah ini bisa dilanjutkan mungkin mempersiapkan buka puasanya dan lain-lain. Dan insya Allah yang sudah kita lakukan ini mendapatkan barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pada akhirul kalam, Akhi Murai mengucapkan syukron atas Ustadz Tri, narasumber kita pada sore hari ini. Syukron Ustadz.
Masya Allah, syukur juga. Kok jadi sukron balik. Ya, kalau saling bersukron ya pada sore ini. Dan untuk para ikhwan dan akhwat sekalian yang sudah setia dengan qasidah petang kali ini, bersama-sama kita belajar mendengarkan nasihat dari Ustadz dan ujangan-ujangan beliau. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama pada sore kali ini. Semoga pada sore selanjutnya kita bisa juga tetap belajar pada saluran suara Gontor FM Kediri ini. Kita bisa sama belajar juga tepat pukul jam 5 ya Setri ya. Jam 5 kurang seperempat. Jam 5 kurang seperempat kita sudah on ya, insya Allah ya. Sudah kita bisa belajar bersama-sama setiap harinya sebelum berbuka puasa. Setidaknya kita bisa bersama-sama belajar sebelum berbuka puasa, karena kita akan melanjutkan aktivitas selanjutnya dan akan memotivasi kita untuk bisa lebih baik pada hari-hari selanjutnya, insya Allah. Akhirul kalam, Ahi Murai mengucapkan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afif kita watching.